Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, selamat siang sobat Sanjay Retail. Kali ini tim Sanjay Retail sedang berada di toko Murahmat. Toko ini berada di Kota Lampung, Sumatera. Tepatnya di Kecamatan Seputih Banyak. Buat teman-teman, buat sobat Sanjay Retail yang berada di Lampung, yang berada di Palembang, yang berada di Jambi dan seluruh Sumatera, apa kabar sobat Sanjay Retail? Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan salam kenal dari saya. Baik, teman-teman, kita langsung review sedikit tentang toko Murahmat. Jadi, toko ini berada di jalur cepat, jalur lintas ya, jalur lintas. Terus kemudian penduduknya ya lumayan, saya pikir lumayan. Jalurnya juga lumayan, tidak terlalu sepi, tidak terlalu ramai juga. Teman-teman boleh ke sini. Teman-teman, ini bukan toko nasional, ini bukan toko modern yang teman-teman tahu. Ini pure milik perseorangan dan memang minta didesainkan mirip dengan toko nasional, sehingga kita desainkan supaya agak ada kemiripannya. Tapi tentunya ini sangat bukan atau tidak toko nasional yang teman-teman tahu ya. Pure ini milik toko milik owner kami yang minta didesainkan hampir mirip dengan toko nasional. Jadi teman-teman, baru saja kita melakukan potong pita, potong tumpeng untuk grand opening. Jadi tepatnya pada tanggal 15 November kita grand opening. Nah, dengan luas halaman toko ini kurang lebih sekitar 20 meter. Karena dulu awalnya bukan untuk minimarket ya. Dulu awalnya rencananya ingin buka toko, buka bengkel. Karena ada sedikit problem, terus akhirnya banting setir ke minimarket. Melihat YouTube saya, melihat konten saya, alhamdulillah Pak Wijaya tertarik dengan apa yang saya sampaikan, tertarik dengan apa yang saya hidangkan di video. Terus kemudian Pak Wijaya mempercayakan jasa konsultan kepada kami. Dan alhamdulillah hari ini teman-teman kita grand opening ya. Jadi kalau kita bicara luas parkirnya, ini sangat cocok sekali karena ini Pantura. Mestinya bukan Pantura, karena ini jalan lintas, mestinya banyak orang, traffic banyak orang yang lewat. Nah, dengan luas parkir yang sangat luas, ini sangat memudahkan buat para konsumen yang menggunakan mobil roda 4. Sangat nyaman sekali parkirnya. Makanya kita buatkan halaman parkir yang sangat luas ya teman-teman. Sudah kita support dengan adanya lampu halaman supaya dari luar terlihat terang. Kita kasih 4 titik, 1, 2, terus yang di sana ada lagi 1, 2, total 4 titik. Ini fungsinya untuk melakukan penerangan di malam hari ya, supaya konsumen benar-benar nyaman masuk ke toko kita. Yuk kita masuk ke dalam teman-teman. Jadi yang ada di atas saya ini namanya lisplang ya teman-teman ya. Lisplang, neon box lisplang. Ukurannya 10 meter kali tinggi 90 cm. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Dan teras ini kita fungsikan untuk konsumen yang kecapean, terus kemudian berharap mereka bisa sambil duduk, sambil minum, sambil ngerokok, kita sediakan meja kursi. Nah, rencana nanti teman-teman di sini sebelah sini ini ada gerobak. Nanti rencana ini akan dipakai untuk sewa teras. Jadi misalkan kita mau jualan gorengan, martabak, mungkin kebab dan lain sebagainya. Rencananya akan kita buatkan tempat di sebelah sini buat area tenan atau sewa teras.
itu akan sangat menarik, itu akan sangat mensupport toko, itu akan sangat menumbuhkan perekonomian di sekitar sini. Ya, yuk sekarang masuk ke dalam, kita bahas yang ada di dalam. Ini terasnya kurang lebih sekitar 4 meter. 3 meter terasnya ya. Sangat luas, sangat nyaman. Konsumen yang capek, pengen istirahat sambil duduk, minum kopi, santai, enak. Oke. Ayo kita masuk ke sini, teman. Cepat. Seperti ini kondisi toko Murahman. Jadi toko ini berukuran lebar 10 meter, ke belakang 15 meter. Gudang itu masih ada sekitar 4 meter. Kita pakai freezer es krim ya, ada dari biru, ada dari biru muda, ada dari merah ya teman-teman. Jadi kita pakai 3 freezer, maksimalkan ruangan yang ada. Terus kemudian sebelah sini kita pakai lemari pendingin 2 pintu 2 unit. Kenapa 2 unit? Karena ini adalah area-area traffic, area-area lintas, area jalan utama. Akhirnya kita berikan minuman yang bervariasi. Kita berikan lemari pendingin yang space-nya agak besar, agak banyak, supaya kita bisa mendisplay dengan macam-macam ya. Kita pakai rak yang tinggi 120 cm teman-teman. Oh ya, sebelum saya jelaskan terkait aset minimarketnya, ini adalah aset minimarket yang dibeli sama Pak Wijaya. Ini adalah paket lelang X minimarket nasional. Jadi Pak Wijaya mengambil barang bekas lelang, paket lelang untuk mengisi tokonya. Termasuk lemari pendinginnya pun juga bekas lelang, paket lelang. Jadi total semuanya ini Pak Wijaya ambil 2 toko. 2 toko raknya ya. 2 toko rak minimarket karena sangat luas. Akhirnya Pak Wijaya ambil 2 toko aset minimarketnya. Hanya di raknya saja 2 toko. Untuk lemari pendingin dan meja kasir segala macamnya tetap 1 toko. Jadi Pak Wijaya ngambil lelang 1 toko plus 1 toko lagi cuman raknya saja gitu. Ya. Sini teman-teman, di sini kita ada meja kasir ya, sama lemari kasir. Fungsinya itu atas itu untuk buat sarana promosi. Terus kemudian kita display untuk rokok, susu yang mahal kita display di area kasir supaya lebih aman ya. Nah teman-teman bisa lihat di sebelah sini kaca. Di kaca ini kita kasih stiker, jadi kelihatan cakep, kelihatan manis banget adanya cutting stiker ini. Terus kemudian kita informasikan juga di sini di kaca, pintu kaca, dilengkapi CCTV, nggak boleh merokok, nggak boleh ambil video, seperti itu ya. Informasi itu sangat cakep sekali ya. Beda kalau kacanya kosong, dengan adanya stiker ini akan berkesan sangat beda sekali. Terus stiker kita juga pasang di tembok, teman-teman bisa lihat di tembok ini kita pasang stiker, masih sebagian belum selesai ya. Lampunya awal karena dulu ini desain bengkel ya teman-teman, jadi lampunya ini susulan teman-teman, ini susulan lampunya, makanya kabel kelihatan karena dulu desainnya bengkel. Nah sedangkan minimarket ini butuh lampu atau butuh penerangan yang sangat bagus, yang sangat terang. Makanya kita tambahin dengan sangat terpaksa untuk menghemat budget. Kita nggak main plafon, tapi kita tambah kabel saja, meskipun kabelnya kelihatan. Jadi tidak jadi masalah untuk menghemat budget ya. Daripada kita pasang plafon banyak budget, sayang. Jadi kan kita manfaatkan untuk di barang dagangan. Ya, lampu 1 kotaknya kita kasih 4. Sepertinya udah cukup sih. Ketinggiannya teman-teman, karena ini dulu bengkel ya, karena rencananya mau pakai untuk bengkel, jadi ketinggiannya ini sebetulnya tidak standar, tapi tidak menjadi masalah. Apalagi toko ini konsepnya adalah konsep ecer dan grosir, jadi tinggi nggak masalah. Cuma memang nanti efeknya di AC sama penerangan kurang maksimal. AC-nya bekerjanya sangat kencang, sama lampunya ya sama seperti itu. Bedanya seperti itu sih. Kalau manfaat luasnya, terus penempatan barang dagangannya
lebih bagus karena konsepnya grosir, lebih banyak juga nanti yang akan bisa didisplay ke toko ya. Teman-teman, ayo sebelah sini. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri luas toko ini. Ini kita potong ya. Kenapa kita potong? Kenapa nggak kita sambungkan saja? Supaya apa? Supaya ini menjadi space untuk lewat. Ya, ini saya potong. Sebetulnya disambung pun nggak jadi masalah. Cuman kepanjangan nantinya. Akhirnya apa? Orang kalau mau berpindah ke tempat ke sebelah jadi muter, terlalu panjang juga ya. Terus akhirnya nanti planogramnya ketika di sini food kita sambung, mau nggak mau kan nyambung food juga nih ya. Makanya ketika kita potong kita bisa atur planogramnya, sini food, nanti sini buat non food gitu. Jadi nggak kebanyakan juga ya teman-teman. Fungsinya itu pertama nggak disambungin aja, kenapa nggak di polin aja sampai belakang, kenapa harus dipotong? Itu alasannya teman-teman semua. Teman-teman mau tahu total barang dagangan di sini berapa ratus juta? Jadi dengan luas ukuran toko 10 kali 15 meter, modal barang dagangannya 337 juta dengan ukuran 10 kali 15. Teman-teman bisa lihat sendiri nih ya kondisi barang dagangannya. Saya pikir ini udah sangat layak sekali dengan toko sebesar ini, dengan 300 berapa tadi, 37 juta ya. Udah barangnya juga udah full sekali. Teman-teman bisa lihat sini. Ini area kosmetik juga udah sangat bagus sekali ya. Ini baby care, di sini ada personal care. Seperti biasa di paling belakang kita kasih home care ya, home care. Ada sabun cuci piring, ada pewangi pakaian, ada deterjen dan lain sebagainya. Kita taruh di belakang. Ya, 300 berapa tadi? 37 ya. 337 teman-teman sudah punya minimarket dengan ukuran 10 kali 15. Ini minimal. Artinya ketika teman-teman punya budget 500 juta bisa. Bahkan justru lebih bagus lagi. Semakin lengkap, semakin banyak stoknya, semakin menarik. Gitu. Tapi yang kita sampaikan tadi itu adalah budget minimal. Ya, teman-teman. Ya, sekarang kita masuk cek kondisi di gudang. Maaf, permisi ya. Nah teman-teman, mohon maaf karena kondisi gudang sementara juga buat pakai tidur tim kami, jadi agak sedikit berantakan. Kondisi gudangnya juga masih sepi ya, karena kita maksimalkan barang dagangannya semua di luar supaya bisa terjual semua. Jadi yang ada di gudang juga masih sedikit stoknya ya. Luas kurang lebih 10 kali 4 meter, 40 meter persegi. Di Murahmat kita kasih karyawan 5 sementara ya, dengan kerja shift 5 karyawan. Saya pikir cukup karena ini di awal-awal ya, kita manfaatkan atau kita hemat di biaya dulu sambil nanti kita terus perbaiki. Jika memang ternyata kurang, nanti kita bisa tambah lagi untuk karyawannya. Jadi sementara kita pakai 5 karyawan dulu. Oke, saya pikir cukup ya reviewnya. Jadi teman-teman, oh ya satu lagi, kita pakai AC Daikin 2 PK 2 unit. Terus kemudian kita tambah pakai kipas angin karena tinggi teman-teman. Jadi kita butuh asupan suhu yang banyak. Makanya kita tambah kipas angin ini supaya lebih maksimal, supaya tidak boros juga di biaya operasionalnya. Gitu ya teman-teman semua ya. Oke, oh ya satu lagi, watt listrik ini kemarin kita pakai 5.500, ternyata kurang. Akhirnya kita tambah menjadi 8.800. Tapi rencananya mau ditambahin lagi sih, jadi 10.000 sekian. Ya, karena kemarin sering anjlok, nggak kuat. Kita pemakaiannya lumayan banyak. AC Daikin ini saja satu unitnya itu 1.500 watt. Lemari pendingin 600 watt kali 2 1.200. Freezer ada 3. Freezer itu yang kecil 360 wattnya, yang besar sekitar 600. Jadi kurang lebih sekitar 1.200 untuk freezer.
Belum lagi untuk lampu. Lampu per lampunya 18 watt. Belum lagi untuk komputer. Komputer itu dua komputer kurang lebih. Komputer berapa sih? Sekitar 250 watt ya. Belum lagi kipas angin ya. Jadi makanya kita kemarin ke PLN untuk tambah wattnya supaya lebih maksimal dan tidak sering anjlok. Baik teman-teman, saya pikir cukup teman-teman. Buat teman-teman yang masih bingung untuk mendirikan minimarket, bagaimana caranya, terus kemudian langkahnya seperti apa, berikan kesempatan buat tim Sanjay Retail untuk membantu teman-teman semua yang ingin mewujudkan mimpi teman-teman semua. Ya, saya pikir cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.